Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayekti Endaretno Melani, dosen FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Oke, Sobat FEBI TV, melalui video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai value investing, khususnya untuk rasio return on equity pada praktikum pasar modal. Sebelum kita mendefinisikan lebih jauh mengenai value investing, maka perlu kita ketahui dulu. Value investing merupakan salah satu metode analisis fundamental yang sangat terkenal dan mendunia sejak diperkenalkan oleh investor terkenal pada abad 20 yaitu Benjamin Graham. Selain itu juga salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, juga telah menerapkan strategi investasi ini sejak lama. Di Indonesia sendiri ada sosok Lo Keng Hong yang dikenal sebagai seorang value investor yang sukses di tanah air Indonesia. Oke, sekarang kita akan mendefinisikan mengenai apa itu value investing. Value investing merupakan metode untuk membeli saham di bawah nilai pasarnya atau yang kita kenal dengan harga wajarnya. Biasanya dengan membeli saham di bawah nilai pasarnya ini disebut sebagai saham yang under value atau saham yang murah, untuk kemudian dijual pada harga wajarnya atau harga sebenarnya dari suatu harga saham yang nanti pada selanjutnya akan kita sebut sebagai book value. Value investing ini cocok untuk investor yang mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi karena keuntungan maksimal justru diperoleh pada saat saham nanti dijual untuk beberapa tahun kemudian. Oke. Untuk strategi value investing sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan. Namun fokus kita kali ini adalah pada salah satu strategi value investing, yaitu melakukan screening saham yang memiliki fundamental yang bagus. Untuk mengetahui saham perusahaan dengan fundamental yang bagus, maka kita perlu tahu indikator apa yang nanti menentukan saham itu memiliki fundamental yang baik. Biasanya investor menggunakan beberapa rasio yang nanti akan digunakan untuk menilai fundamental saham itu sendiri. Yang pertama yaitu menggolongkan emiten yang mempunyai return on equity lebih dari 20%, kemudian price to book value atau PBV di bawah 1 kali, dan juga rasio price to equity rasio kurang dari 10. Untuk selanjutnya fokus kita kepada satu rasio keuangan yaitu rasio profitabilitas return on equity. Nanti ada beberapa materi yang akan kita bahas lebih jauh pada return on equity ini sendiri. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisinya, kemudian yang kedua yaitu fungsi, yang ketiga formula, yang keempat interpretasi, dan yang terakhir yaitu contoh perhitungan return on equity pada laporan keuangan. Oke, masuk yang pertama yaitu definisi. Definisi dari return on equity atau ROE. ROE merupakan rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut. Berapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan dari setiap Rp1 yang diinvestasikan oleh para pemegang saham pada perusahaan tersebut. Ini nanti akan kita peroleh dari perhitungan daripada return on equity. ROE sendiri nantinya dapat dijadikan sebagai sebuah indikator untuk menilai seberapa efektifkah sebuah perusahaan menggunakan pembiayaan ekuitas untuk operasional perusahaan. Nah, di sini untuk ROE yang baik bagi analisis fundamental yaitu nilai ROE yang semakin tinggi. Karena nilai ROE yang semakin tinggi ini menunjukkan fundamental perusahaan yang semakin baik. Kemudian apa itu fungsi ROE? Jadi ada 5 fungsi ROE yang nanti bisa kita gunakan untuk menganalisis rasio ini. Yang pertama yaitu ROE merupakan salah satu instrumen analisis untuk menilai efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan untuk kebutuhan produksi dan juga penjualan. Sebagaimana kita ketahui nanti pada slide berikutnya bahwa ROE itu komponen perhitungannya diukur dari laba bersih dibagi dengan ekuitas. Sehingga untuk fungsi yang pertama, ROE digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan ekuitas perusahaan. Yang kedua,
ROE digunakan sebagai sebuah bahan pertimbangan oleh seorang investor untuk melihat kemampuan perusahaan dalam mengkonversi modal menjadi profit atau laba bersih. Yang ketiga, fungsi dari ROE adalah sebagai indikator kesuksesan manajemen perusahaan dalam mencapai target penjualan dan meraih laba bersih perusahaan. Yang keempat, ROE sendiri juga digunakan sebagai sebuah ukuran apakah perusahaan itu memiliki prospek yang baik di masa depan atau tidak. Karena dari ROE kita akan melihat bagaimana perusahaan itu mampu untuk menghasilkan laba bersih dari optimalisasi ekuitasnya tadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, ROE digunakan sebagai ukuran bagi pencapaian kinerja profitabilitas perusahaan. Oke, masuk kepada formula atau rumus daripada return on equity atau ROE. Komponen untuk menghitung ROE sendiri ada dua. Yang pertama yaitu ada net income atau laba bersih, kemudian yang kedua yaitu ada equity atau ekuitas. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa itu net income dan juga apa itu equity. Yang pertama yaitu net income. Net income merupakan laba hasil operasional perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya termasuk pajak dan juga biaya bunga pinjaman. Jadi laba bersih itu merupakan komponen laba operasional perusahaan yang sudah dikurangi dengan seluruh biaya pajak dan juga biaya bunga pinjaman. Kemudian kalau nanti teman-teman lihat pada laporan keuangan perusahaan publik, di laporan laba rugi komprehensif itu terdapat dua laba, yaitu laba atau net income itu sendiri dan juga ada laba komprehensif. Maka untuk laba penghitungan ROE sendiri nanti yang akan kita gunakan adalah laba bersih atau net income, atau nanti ada yang menyebutnya sebagai laba tahun berjalan. Kita tidak memasukkan komponen laba komprehensif karena laba komprehensif ini tidak berasal dari operasional perusahaan. Contoh daripada laba komprehensif lainnya yaitu laba perusahaan yang berasal dari nilai tukar mata uang asing dan sebagainya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua dalam perhitungan return on equity adalah modal atau ekuitas, di mana ekuitas adalah total keseluruhan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, pada umumnya ROE sendiri nanti perhitungannya adalah berdasar pada saham biasa. Jadi nanti kalau di dalam laporan posisi keuangan atau terutama pada akun modal terdapat juga yang namanya saham preferen, maka tidak termasuk di dalam perhitungan untuk komponen model ini sendiri. Karena di dalam perhitungan net income atau laba bersih, saham preferen atau dividen saham preferen dikeluarkan dari perhitungan net income atau laba bersih. Nah, Sobat Feby TV, ini merupakan rumus daripada ROE, yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas dikalikan dengan 100%. Jadi satuan untuk return on equity nanti kita menggunakan satuan dalam bentuk prosentase. Nilai yang bagus untuk ROE apabila yaitu mendekati 100%. Karena kalau nilainya 100%, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan bisa dikatakan efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, jika nilai ROE mendekati angka 0%, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tidak cukup mampu untuk mengelola modalnya sehingga tidak bisa efektif dalam menghasilkan pendapatan. Jadi yang kita cari adalah nilai ROE yang mendekati 100%. Oke, kemudian bagaimana cara mencari ROE pada laporan keuangan? Untuk penghitungan ROE kali ini kita gunakan salah satu contoh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, yaitu perusahaan Unilever. Kita gunakan tahun buku yaitu tahun 2020. Cara mencari laporan keuangan kita bisa langsung masuk kepada web daripada Bursa Efek Indonesia, yaitu pada alamat www.idx.co.id untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan daripada Unilever tahun 2020. Setelah itu nanti kita akan masuk kepada menu di laporan keuangan perusahaan tercatat ya. Jadi ini kita tampilkan pada di sini. Nah, ini merupakan tampilan daripada web Bursa Efek Indonesia. Nanti kita lihat pada
tampilan di menu di pojok sebelah kanan itu ada laporan perusahaan yang tercatat ya. Nanti silahkan teman-teman klik di situ. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, laporan keuangan dan tahunan. Nanti silahkan diisi. Nanti apakah yang kita cari hanya berupa financial statement atau laporan keuangan, atau kita menghendaki untuk mendownload laporan tahunan, jadi laporan yang lengkap ya. Kemudian nanti kita isikan jenisnya, ini apakah mau diisi saham atau obligasi, kemudian masukkan kode perusahaannya. Kebetulan kalau Unilever itu kode perusahaannya adalah UNVR ya, silahkan nanti dicari, di scroll ke bawah. Kemudian nanti isikan tahun berapa, nanti data keuangan atau laporan tahunan yang kita butuhkan. Nah itu nanti kita isikan tahun 2020. Nah nanti silahkan diklik cari, kemudian nanti akan muncul laporan tahunan dari perusahaan atau emiten yang kita cari. Sebelum kita menghitung rasio ROE dari UNVR tahun 2020, maka kita perlu tahu dulu sedikit profil mengenai Unilever. Unilever merupakan salah satu raja di sektor consumer goods atau barang konsumsi di Indonesia dan di dunia. Tidak pernah kita lewatkan satu hari pun tanpa produk dari Unilever. Produk-produknya dikenal masyarakat luas sebagai produk yang berkualitas, namun tetap terjangkau. Brand Unilever sangat kuat dan dekat di kehidupan kita. Salah satu rule berinvestasi saham adalah membeli saham yang produknya sering dipakai. Brand yang kuat ini yang menjadikannya sebagai top 5 perusahaan yang ada di Indonesia. Oke. Tadi setelah kita mendownload laporan tahunan dari UNVR tahun 2020, maka kita akan mencari data yang kita butuhkan untuk menghitung rasio ROE. Yang pertama yaitu kita mencari data mengenai laba bersih atau net income. Teman-teman semuanya bisa mencari data laba bersih pada laporan laba rugi komprehensif sebagaimana pada tampilan ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat sebagai komponen untuk perhitungannya, kita lihat pada komponen yang kita berikan kotak merah itu ya. Jadi komponen laba ini nanti yang akan jadi perhitungan di dalam ROE itu sendiri. Nah untuk laba yang bawah yang kita berikan kotak yang bawah yaitu yang laba komprehensif itu tidak kita gunakan di dalam perhitungan ROE karena laba ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oke, setelah kita mencari data net income atau laba bersih, maka kita kemudian mencari data ekuitas atau data modal ya. Data ekuitas kita bisa peroleh dari laporan posisi keuangan. Oke, kita sudah tunjukkan pada tampilan seperti ini yang kita berikan kotak merah ya, itu merupakan data ekuitas atau modal yang kita butuhkan untuk perhitungan ROE. Nah kemudian dari data keuangan tadi yang kita ambilkan dari laporan posisi keuangan untuk akun ekuitas, kemudian data mengenai net income atau laba bersih yang kita ambilkan dari laporan laba rugi komprehensif, maka kita masukkan ke dalam rumus perhitungan ROE ya, kita peroleh angka sebagaimana pada tampilan di sini ya. Jadi ROE itu adalah komponen laba bersih dibagi dengan ekuitas dikalikan dengan 100%. Maka dari hasil perhitungan dapat kita peroleh angka yaitu ROE untuk UNVR yaitu sebesar 145%. Nah, nilai ROE di atas 100% ini kita simpulkan yaitu memiliki kelayakan usaha yang baik. Angka ROE UNVR yang menunjukkan 145% berarti perusahaan Unilever memiliki kelayakan usaha serta prospek yang cukup bagus ya. Namun kalau dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya, maka ROE ini nilainya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, seringkali kita menjadi ragu apakah nilai ROE daripada Unilever yang tinggi ini memang betul menunjukkan nilai yang sesungguhnya atau ini merupakan nilai yang error gitu ya. Sebagaimana kita ketahui ROE untuk UNVR ini setiap tahunnya selalu di angka 100%. Hal ini disebabkan karena Unilever selalu menggunakan utang sebagai mesin untuk menghasilkan laba dibandingkan ia menggunakan aset atau ekuitasnya sendiri. Nah, nanti kita bisa lihat komposisi daripada total utang dan juga ekuitas dari Unilever ini di laporan posisi keuangan untuk melihat bahwa memang perusahaan ini sumber pendanaannya lebih banyak
ke liability atau utang dibandingkan dengan equity atau ekuitas. Nah, kita lihat di tampilan ini ya, kalau kita bandingkan sama-sama di laporan posisi keuangan untuk akun liabilitas atau kewajiban atau utang daripada UNVR tahun 2020 dibandingkan dengan ekuitasnya, ternyata memang perusahaan ini lebih banyak pendanaannya atau struktur modalnya dibiayai oleh utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Oke, untuk data ROE sendiri ini juga sudah disediakan pada laporan statistik IDX ya tahun 2020. Jadi teman-teman bisa langsung dapatkan angkanya kalau memang mau membandingkan dari perhitungan sendiri dari laporan tahunan atau laporan keuangan, tapi sudah ada data juga yang disiapkan oleh BEI. Silahkan nanti teman-teman download data laporan statistik tahun 2020. Ini adalah linknya. Silahkan nanti teman-teman akses semuanya. Oke. Kemudian sebagai seorang investor berarti cara menganalisis ROE itu seperti apa gitu. Kita tidak sekedar melihat ROE pada satu perusahaan saja kan, tetapi kita harus membandingkan juga ROE yang pertama dengan industri yang sejenis. Jadi untuk mengetahui apakah ROE itu pada level yang baik, jadi perusahaan emiten terutama Unilever tadi, apakah dia baik atau tidak, maka kita perlu membandingkan nilai ROE pada perusahaan yang sejenis, yaitu yang sama-sama pada perusahaan consumer goods atau barang konsumsi. Yang kedua, kita juga bisa membandingkan ROE pada periode sebelumnya. Jadi kita untuk melihat tren perkembangan ROE itu apakah mengalami penurunan, ataukah dia stagnan atau mengalami peningkatan, untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja profitabilitas perusahaan, maka kita bisa melihat tren perbandingan ROE perusahaan Unilever itu dari tahun ke tahun, misalnya minimal 5 tahun gitu ya. Oke, kemudian semakin nilai ROE itu tinggi, maka ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan itu nanti semakin bertumbuh. Jadi yang kita lihat dari tren tadi adalah nilai ROE yang setiap tahunnya adalah semakin meningkat atau semakin tinggi. Oke, jadi kita dapat simpulkan bahwa ROE saat ini memang masih menjadi primadona dalam mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, dan rasio ini memang benar-benar bisa kita andalkan terutama pada perusahaan yang telah kita ketahui historisnya. Namun di sisi lain ya, yang perlu kita perhatikan juga adalah ROE ini memiliki kelemahan, sehingga nanti dalam kita menganalisis perusahaan itu tidak boleh hanya melihat dari satu rasio saja atau rasio profitabilitas yaitu ROE, tapi kita perlu mempertimbangkan rasio yang lain. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi mengenai Value Investing Return on Equity. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.